Shalom bagi kita semuanya, selamat hari Minggu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum saya mau sharing firman Tuhan hari ini, saudaraku ya, saya berharap kita semuanya bisa menangkap apa yang Tuhan mau, sehingga setiap kita hari ini bisa mengerti Tuhan mau apa atas setiap hidup kita. Bapak Ibu, saya hari-hari ini mau bicara tentang kita harus perlu yang namanya memberesi semua hidup kita, saudaraku ya. Karena saudara, Tuhan itu terlebih rindu untuk memberkati setiap anak-anaknya. Tuhan itu terlebih rindu untuk melihat kita menerima semua yang terbaik, saudaraku ya. Tapi seringkali, saudaraku ya, yang terbaik itu nggak bisa Tuhan kasih. Karena dalam hidup kita, saudaraku, terlalu banyak isi. Sehingga Tuhan nggak bisa penuhi kita dengan yang terbaik. Saudara, saya punya sebuah gambaran, saudaraku ya. Kalau saudara itu seperti sebuah cawan, saudaraku ya. Di dalam cawan itu terlalu banyak kotoran. Mungkin isinya batu, mungkin isinya sampah, saudaraku ya. Saudara, walaupun dari sorga itu air mengalir sangat jernih sekali, ya, air itu nggak akan pernah bisa ngisi penuh karena masih ada batu, masih ada sampah, kotoran, saudaraku ya. Dan yang lebih parahnya lagi, air yang jernih jadi kotor. Saudara, bagaimana Tuhan di sorga merindukan setiap anak-anaknya juga menerima semua yang terbaik itu. Tapi akhirnya apa yang Tuhan kasih semuanya jadi sia-sia. Kita tidak menikmati air yang bersih itu, kita nggak bisa menikmati semua yang baik itu. Karena apa, saudara? Wadah kita ini terlalu kotor. Bahkan juga terlalu banyak isinya, saudara. Makanya saudaraku ya, untuk kita bisa menerima sesuatu yang utuh dari Tuhan, kita perlu bereskan hidup kita. Makanya waktu Tuhan datang ke dunia, saudaraku ya, Dia mau setiap kita bukan cuma sekedar selamat. Saya berulang kali sampaikan ini, saya nggak bosan-bosan saudaraku, tapi ini penting buat kita. Tujuan Tuhan bukan cuma sekedar kita selamat. Kalau Tuhan mau kita selamat, saudaraku, kita udah percaya sama Tuhan Yesus, langsung dibawa pulang ke sorga aja. Nggak akan ada di dunia ini. Karena pasti selamat. Betul? Tapi ternyata kita masih ada di dunia. Ya. Dan kita harus paham, saudaraku, kenapa kita ada di dunia. Ya. Mungkin ini jadi pertanyaan buat saudara lah. Kenapa saya masih hidup lah Tuhan? Masih menghadapi yang namanya pergumulan, masih menghadapi namanya masalah, saudaraku ya. Waktu umur saya masih 17 tahun, saudaraku ya, saya lagi cinta-cintanya sekali sama Tuhan. Ya, saya ngalamin yang namanya hidup yang gak ada arti lah, saudaraku ya. Keluarga jauh, nggak ada yang peduli, saudaraku ya. Bahkan orang yang saya anggap, saya kasihi juga jauh, saudaraku. Dan membuang saya. Dan saya cuma bilang waktu itu, Tuhan, saya ini di dunia hidup seperti ini. Tapi aku mengasihi Engkau, Tuhan. Daripada aku harus menderita seperti ini, di dunia banyak masalah, banyak pergumulan, ya, tekanan ekonomi, macam-macam lah hidup saya, saudaraku ya. Saya bilang lebih baik saya pulang lah Tuhan. Ya. Ketika saya berdoa seperti itu, saudaraku, saya pernah cerita, saya ketemu Tuhan dan Tuhan bilang, kamu belum boleh pulang. Aku masih punya rencana atas hidupmu. Aku masih punya sebuah pekerjaan buat engkau. Ketika saya dengar Tuhan bicara seperti itu buat saya cuma bilang sama Tuhan waktu itu, Tuhan, kalau saya masih ada hari ini, saya masih hidup dan engkau punya rencana atas hidupku, mampukan aku untuk hidup dan berjalan seperti yang kau mau. Ya. Nah, ketika saya dengar Tuhan bicara seperti itu, saudaraku ya, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, untuk membuat saya setia sama Tuhan tuh kayak gimana sih?
agar saya itu nggak jatuh. Ya, karena saya tahu saya ini rentan dengan jatuh, saudaraku ya. Apalagi masih muda. Tawaran teman-teman itu mengerikan. Ya, saya bertobat umur 15 tahun, tapi sungguh-sungguhnya 17 tahun, saudara. Waktu 15 tahun itu saya bisa rasakan cinta mula-mula sama Tuhan. Saya bisa rasakan bahwa keinginan saya untuk beribadah setiap hari. Saya bisa merasakan keinginan untuk ketemu Tuhan, baca Alkitab, saudaraku ya. Dan saya tahu ini perasaan yang sebelumnya saya nggak punya. Saya mengingini Tuhan lebih dari apapun. Tapi, saudaraku ya, itu cuma bertahan 2, 3, 4 bulan. Saya tetap bergaul dengan teman-teman saya, nongkrong, ngomong-ngomong yang nggak jelas, saudaraku ya. Ngomong-ngomong sesuatu yang nggak berguna lah. Ngomongin orang, saudaraku, dengan kata-kata kotor dan lain sebagainya. Akhirnya mereka ngajak lah macam-macam, saudaraku. Pas jam waktu ibadah, saudaraku ya, yang lamanya saya bilang nggak bisa. Akhirnya saya ikutin. Lama-lama saya tinggalkan ibadah. Bahkan ibadah hari Minggu, saudaraku ya, teman saya, ayo Ki, kita main bola. Saya suka main bola, saudaraku. Saya ikut klub sepak bola. Jam ibadah kami pemuda waktu itu jam 2 siang. Latihan kami itu jam 2:30 sore. Jadi saya bilang waktu itu kepada pemimpin saya, Bang, saya nggak bisa ikut. Karena saya harus latihan bola. Diajakin terus nggak. Akhirnya apa, saudara? Saya terhilang. Mulailah saya di sana, saudaraku ya, ikut teman-teman saya yang dulu nggak ngomong yang aneh-aneh. Mulai ikut ngomong aneh-aneh, saudara. Saya udah mulai malas baca Alkitab, saya mulai malas baca firman, saudaraku ya. Saya udah mulai malas lah ibadah, saudaraku ya. Dan akhirnya saya ikut semua pergaulan yang salah, saudaraku ya. Ngepul, naik ke atas, minum, saudaraku ya. Saya laluin semua. Ngobat aja yang enggak, kecuali lagi panas dalam, saudaraku ya. Minum paracetamol. Enggak, saudaraku ya. Itu yang saya lakukan. Dan waktu Tuhan panggil lagi, saudara, saya tahu itu Tuhan. Dan Tuhan cuma bilang waktu itu, kalau kamu nggak mau jatuh, bangun hidupmu dengan aku. Berjalanlah dengan aku hari demi hari. Amin. Saudara, ada seorang presenter terkenal namanya Helmi Yahya. Dia buat waktu kita ini semakin sedikit. Ya, makin kesini, saudaraku ya, harusnya kita ini makin sibuk, saudara. Udah waktunya saudara membuang semua pergaulan yang nggak berguna. Sudah waktunya saudara jangan menghabiskan waktu untuk sesuatu yang nggak ada value-nya buat hidupmu. Nongkrong nggak jelas, saudaraku ya. Buka sesuatu yang nggak jelas, yang ujungnya nggak ada sebuah value yang saudara terima di sana. Dan nggak ada hasil apapun. Nggak usah bergaul sama teman-teman yang apa katanya? Toksik. Yang ujungnya membuat kita jadi tambah sakit hati, kehilangan iman, kehilangan pengharapan. Nggak apa-apa, lebih baik kita bergaul dengan 1-2 orang, tapi mereka punya keinginan untuk berhasil. Amin. Nggak apa-apa, saudaraku ya, teman kita sedikit nggak masalah. Tapi kita tahu teman-teman kita ini membawa kita untuk berhasil, sukses. Kemarin saya bagikan tentang renungan, saudaraku ya. Apa? Jangan menyia-nyiakan setiap waktu dan kesempatan. Kita ini nggak sadar kan? Kita sudah masuk ke bulan Februari kan? Kemarin rasanya baru aja 2025. Ini sudah tanggal berapa ini? Tanggal 9 ya? Ya? Bentar lagi Natalan lagi. Nah pertanyaannya saudaraku ya, waktu-waktu yang kita lewati ini, apa progres dari hidup kita? Sama aja? Atau ada sebuah perubahan? Adakah sebuah peningkatan atas setiap hidup kita?
Ayo saudaraku ya, belajar cek hidup kita. Firman Tuhan katakan, kita ini harusnya terus naik, bukan turun. Itu perjanjian Tuhan loh ya. Di Ulangan 28 itu jelas, kalau kamu baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya, maka engkau apa katanya? Jadi kepala bukan ekor. Kamu terus naik bukan turun. Itu firman Tuhan katakan, itu janji Tuhan. Tapi kalau hidup kita bukannya naik, stuck, malah kan turun, saudaraku ya. Berarti ada yang salah sama kita, betul? Berarti janji Tuhan tuh enggak terjadi atas kita. Mari cek sama-sama, saudara. Agar kita semuanya hari ini bisa maksimal terima yang Tuhan mau. Ingat loh ya, Tuhan, di pihak Tuhan sudah siap untuk memberi kita sesuatu yang besar. Tapi pertanyaannya hari ini, kita di pihak kita, apakah kita siap terima yang besar itu dari Tuhan? Ingat, problemnya bukan di Tuhan. Problemnya selalu di mana? Kita. Ya. Kita siap apa enggak? Makanya ya seringkali ada pertanyaan saya yang mungkin sering nanya, kalau kamu hari ini dikasih 1 miliar, kira-kira 1 miliar itu jadi apa? Pasti berpikirnya apa ya? Beli rumah, beli mobil, gitu ya. Kalau bisa jalan-jalan. Ya enggak? Kalau rumah masih mending. Nilainya akan terus naik karena tanah terus naik. Beli mobil misalnya. Mobil itu mau gimana pun, nilainya pasti turun. Beli handphone. Dari masa ke masa juga pasti akan turun. Tapi orang yang pintar, dia tahu, wah, saya dikasih 1 miliar. Saya harus kembangkan. Tapi pertanyaannya, siapkah saudara untuk itu? Makanya ya, ada sebuah penelitian di Amerika, saudaraku ya, orang yang misalnya dia dari miskin menang lotre, maka percayalah itu akan kembali jadi miskin. Kenapa? Dia tidak tahu caranya menggunakan uang yang dia punya. Yang dia tahunya habis-habisan. Bangkrut, saudara. Tapi kalau seorang pengusaha, dia terima uang yang besar, dia tahu caranya membuat uang itu jadi tambah banyak. Paham ya? Nah, kita hari ini kalau Tuhan kasih kita sesuatu, bisakah yang Tuhan berikan itu jadi besar? Atau jangan-jangan di tangan kita semuanya jadi habis? Ayo saudaraku ya, cek hidup kita. Agar kita ini utuh dan terima yang dari Tuhan. Jangan buang waktu dengan hal-hal yang gak berguna. Apalagi kalau masih muda bilang, nanti aja, aku kan masih muda. Kapan lagi, saudara? Kamu gak tahu, waktu kita ini semakin dekat. Ya. Kalau kamu sibuk dengan sesuatu yang gak berguna atas hidupmu, bukan membawa kamu semakin naik sama Tuhan, saudaraku ya. Ya percuma lah. Saya memilih untuk hidup saya, saudaraku ya, untuk mengikuti yang Tuhan mau. Dulu teman-teman saya nawarin saya, saudaraku ya, masuk organisasi, masuk ini, nggak salah sih sebenarnya, saudara. Tapi kita tahu panggilan kita seperti apa. Saya bilang maaf, saya nggak bisa ikut, karena saya memutuskan untuk saya melayani Tuhan. Saya mau sungguh-sungguh melakukan segala sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Itu saya, saudara. Teman saya ngajak saya kumpul, kadang-kadang saudara, maaf saya nggak bisa, saya harus ada ibadah, saya mau melayani. Makan-makan sekalipun, saudara, saya tolak. Maaf ya, saya nggak bisa datang. Teman saya ngajak, ayo Ki kumpul. Tapi saya tahu kalau kumpul ini pasti ngomongnya ngelor ngidul, saudaraku ya. Ujung-ujungnya saya bisa ikut-ikutan. Daripada saya seperti itu menjebak diri saya sendiri, saya bilang maaf, saya nggak bisa. Apalagi saya punya alasan, saudara, punya anak istri.
nggak ada yang jagain anak. Alasan, saudaraku ya. Oh, serius. Karena saya nggak mau buang waktu saya. Apalagi saya tahu itu membuat saya bisa tercemar. Ya. Saudara, saya berharap saudara bisa dengerin khotbah yang MK kemarin. Saya sharing tentang pohon. Saudaraku ya. Tentang pohon, tentang ukiran jiwa, saudaraku ya, tentang tanah. Bisa saudara dengerin lagi, saudaraku ya. Ada di YouTube gereja. Nah, hari ini saudaraku ya, saya baru lihat dari Ibu Panglima, saudaraku ya, bagaimana dia sharing, saudara, di Facebook. Saudara bisa apa? Tapi saya mau tunjukin buat saudara, bisa ya. Nah, ini saudaraku ya, kita mesti ngecek pohon keluarga dalam hidup kita. Karena kenapa, saudara? Mau tidak mau, DNA kita ini mengalir dari atas, bukan dari bawah, saudaraku ya, dari atas. DNA orang Israel ada Abraham, Ishak, dan Yakub, saudaraku. Ada sebuah perjanjian dari darah mereka yang Tuhan buat. Sehingga keturunannya itu, saudaraku, saudara bisa lihat DNA mereka. Mereka menjadi penguasa dunia. Mau siapa orang kaya di dunia hari ini, pasti ada darah Yahudi. Siapa? Gak ada. Ya karena DNA. Orang Chinese, saudaraku ya. Saudara bisa lihat DNA mereka pekerja keras mencari uang, ya, sampai hari ini. Karena kenapa? DNA. Yang baik bisa kita terima, tapi ingat juga, yang buruknya kita terima juga, betul? Lanjut. Ini kata-katanya, saudaraku ya. Seringkali ada kecenderungan, kelemahan, sifat, sakit penyakit, bahkan kutuk yang tampaknya susah menyingkir dari hidup dan menghalangi kita menerima utuh dari Tuhan. Ada nggak? Masih ada nggak? Saudara berpikir, tapi saya Pak sudah dilayani pelepasan dulu. Saudara kayak gini ya, kalau cuma sekedar dilayani pelepasan kayak gini, siapa di sini punya karang gigi? Semua punya ya? Karang gigi itu dibentuk dari apa? Ayo saya mau tanya. Dari jigong. Itu kan kumpulan dari plak-plak sisa-sisa makanan kan? Lama-lama menumpuk, betul? Sampai jadi karang katanya, saudaraku ya. Susah dihancurin, betul? Kamu mau sikat sekali, saudara, 2 kali, nggak bisa. Itu mesti terus menerus, saudaraku ya. Sampai apa? Karang ini lepas. Nah, hidup kita ini ya, dari kita lahir mungkin sampai gede, saudaraku ya. Kita ini udah terbiasa lah, misalnya marahan, emosian, saudaraku ya. Tiba-tiba dalam 1 hari tengki dalam nama Yesus, langsung emosiannya nggak ada. Ternyata nggak segampang itu, betul? Ya karena kenapa? Udah mendaging di kita. Makanya dikatakan selama kita masih ada di kemah daging ini, kita lagi berjuang. Daud itu paham, saudaraku ya, DNA-nya itu apa. Makanya Daud selalu dia katakan, Tuhan bersihkan hatiku ini. Jangan ambil rohmu Tuhan. Dia selalu minta kepada Tuhan untuk dia terus dibaharui oleh Tuhan. Karena dia tahu, saudaraku ya, bahkan sampai akhir hidupnya pun, dia masih cari wanita. Kenapa dia cari wanita? Karena dia kesepian. Karena enggak ada sesuatu yang bisa ngisi hidupnya. Dia kan enggak dapat kasih sayang dari papa mamahnya, betul enggak? Ayah dan ibunya, betul? Makanya dia istrinya banyak. Dia cari setiap orang untuk bisa ngisi hidupnya. Ketika istrinya udah pada tua-tua, ada lagi yang bisa. Makanya digari gadis Sunem katanya ya, namanya Abishag.
Coba saudara pikir, apa itu? Makanya saudaraku ya, kecenderungan dosa itu ada sama kita. Saya ini saudaraku, orang tua saya dari Sumbo, saudaraku ya. Saya pelajarin keburukan-keburukan orang-orang yang ada di Das Barito. Saya dengerin cerita papa saya dengerin teman-teman saya yang di sana, mirip semua. Sifatnya begini. Saya nggak usah ngomongin lah, nanti saya pencemaran nama baik. Dikatingan, dikahayan. Tahu. Makanya saudaraku ya, dari atas kita itu kita bisa tahu ini sifatnya, ini pasti nempel ke kita. Makanya saya tahu kecenderungan saya apa. Dan itu yang saya selalu potong sama Tuhan, di hadapan Tuhan. Saya tahu saudaraku ya, saya lemahnya di sana. Bu Iin aja pernah cerita kan, DNA keluarga kami itu apa? Mata keranjang. Betul? Makanya kan tipe Joshua katanya, potong terus. Karena selalu di mana-mana dikelilingi apa? Dayang-dayang. Ya tahu kan, anaknya Pastor Josh yang cowok, Elliot, saudara ya. Saudara kalau saudara pergi ke sana, saudara ya, saudara akan lihat dia didampingi banyak dayang-dayang. Masih kecil loh. Wih, kan udah cerita kan? Cewek semua. Kemanapun dia bergerak, saudara, dayang-dayangnya banyak. DNA. Dan itu mesti dipotong terus, saudara. Bisa kalau kita nggak datang kepada Tuhan tuh potong. Penyakit sama, itu mesti terus dipotong, saudaraku. Saya ini punya keluarga, ya, punya diabetes, tekanan darah tinggi. Dari papa saya tekanan darah rendah. Ya, karena keluarga papa saya itu tekanan darah rendah, tekanan darah tingginya dari mama saya, saudara. Dan saya harus selalu tiap hari sama Tuhan, Tuhan potong Tuhan. Nggak ada tekanan darah tinggi, nggak ada diabetes. Pokoknya potonglah semua Tuhan. Tubuh saya sehat sampai saya nanti menghadap Tuhan. Itu terus menerus, saudaraku. Ada kutuk kegilaan di keluarga saya terus harus potong Tuhan, nggak ada kegilaan. Loh, kalau kita nggak mengerti, saudaraku, diri kita sendiri, gimana caranya kita nggak? Tapi lihatlah keluarga kita sekeliling lah, saudaraku ya. Itu mesti harus dipotong. Ya, kutuk, sakit, penyakit, semuanya. Sebab itu penting untuk kita membereskan pohon hidup kita supaya kita menjadi pribadi yang hidupnya dikenan Tuhan, bahkan sampai keturunan kita. Karena Tuhan rindu kita tinggal di dalamnya dan berkatnya kita terima utuh. Ya, mari kita sama-sama bereskan dan tuntas. Amin. Ya, nanti yang lebih detailnya gimana caranya lepasin, gimana apa, saudaraku, saya sudah sharingkan di grup gereja. Saudara bisa perhatikan baik-baik. Lanjut. Nah, ini saudara bisa lihat ya, Bogle Family Tree. Ini saudara bisa lihat. Ya, saya cuma sedikit kasih kilasan buat saudara ya. Pohon keluarga, silsilah keluarga, riwayat keluarga dari Bogle yang menjadi penyelundup, perampok, membunuh, penipu, pemabuk, pembuat, pengedar narkoba, penculik, gelandangan, dan pengangguran. Itulah keluarganya, saudara. Dari atasnya seperti itu sampai ke bawahnya kayak gitu. Apakah ini kebetulan? Lanjut. Tuh, pada tahun 2007, Biro Departemen Kehakiman Amerika Serikat menyimpulkan bahwa 50% dari 800.000 orang yang dipenjara, 800.000 ya, berarti 400.000-nya, sesungguhnya memiliki kerabat dekat yang sebelumnya telah dipenjara. Nah,
Keluarga Bogle memiliki sejarah keluarga yang buruk. Mereka terlibat dalam memproduksi minuman keras ilegal, pencurian, perampokan bersenjata, penculikan, pembunuhan, dan sebagainya. Berarti apa yang diteliti itu betulan. Ya. Oke, lanjut. Ada McJook, saudaraku ya. Dan dia berkata seperti ini. Memilih untuk menjadi seorang ateis dan menentang Tuhan. Itu McJook. Ya. Dari 560 keturunannya, 300 orang mati sebagai pengemis. 150 orang menjadi penjahat. 7 orang menjadi pembunuh. 100 keturunannya terkenal sebagai pemabuk. Lebih dari setengah keturunannya yang wanita menjadi pelacur. Keturunannya telah merugikan pemerintah Amerika pada masa. Kerjanya ngerugiin orang ya. Lanjut. Tapi ya, coba lihat. The Genius Family, saudaraku ya. The Curie, saudaraku ya. Saudara bisa lihat nih. Ya, keluarganya memiliki reputasi sebagai keluarga ilmuwan. Ya, ada Mary Sklodowska Curie dan suaminya. Ya, terus Pierre Curie adalah pelopor penelitian radioaktif, memenangkan penghargaan Nobel di bidang fisika tahun 03. Ya, nah ini langsung aja ya. Foto 3 orang pemenang penghargaan Nobel. Mary Curie, fisika dan kimia, Pierre Curie, fisika, dan putri mereka Irene, membuat keluarga Curie keluarga terbanyak yang pernah menerima penghargaan Nobel sampai saat ini. Ini lihat kan? Orang tuanya pinter, anaknya juga dari mana? DNA. Paham ya? Kenapa ya aku nih nggak ngerti-ngerti? Cek dulu di atas gitu. Ya kan? Kenapa ya aku gini. Kita lihat ke atas. Tapi apakah kalau kita lihat seperti itu kita nggak bisa potong? Bisa. Saya sampaikan ke saudara ya, Benyamin itu kecil. Benyamin itu saudaraku bahkan mau dimusnahkan oleh saudara-saudara mereka. Sampai akhirnya mereka kasih kesempatan hidup, mereka lepaskan anaknya, mereka berjanji, kita nggak boleh kasih anak kita yang perempuan buat orang-orang Benyamin. Tapi akhirnya mereka sengaja ngelepas agar Benyamin tetap ada. Makanya saudara bisa lihat Saul itu minder hidupnya, saudara. Karena merasa dia suku yang paling kecil, nggak dianggap oleh saudara-saudaranya. Sehingga dia haus akan pengakuan. Dia takut ditinggal banyak orang. Dan itu yang membuat dia lebih memilih takut dengan manusia daripada Tuhan. Akhirnya dia ditinggal oleh Tuhan. Mordekai, Esther itu dari keturunan Benyamin. Tapi mereka lah orang-orang yang ketika mereka datang ke Tuhan, yang kecil menolong satu bangsa. Di Alkitab, di Perjanjian Baru, ada seorang keturunan Benyamin yang jadi rasul paling besar. Namanya Paulus. Awalnya namanya siapa? Saul. Tambah Us. Karena mereka tinggal di dalam penjajahan Romawi. Tapi dia potong semua kelemahan dari apa? Family tree. Sehingga apa? Dia maksimal. Jadi seorang rasul yang memenangkan jutaan jiwa. Bahkan sampai hari ini kita karena pekerjaan siapa? Dari Paulus. Dia yang menulis Alkitab lebih banyak dari yang lain. Amin. Bisakah kita potong itu? Kalau di atas kita punya sesuatu yang buruk, bisa. Dengan apa? Ya kita punya darah perjanjian dengan Tuhan. Makanya saudaraku ya, setiap pohon apa yang bukan dari penutup harus dipotong. Lanjut. Ini Jonathan Edward. Ya.
Seorang Kristen yang cinta Tuhan dan setia. Hidup pada tahun yang sama dengan Mike Jukes, saudaraku ya. Dari 1394 keturunannya, ada 295 orang lulus kuliah. Terus 13 orang menjadi rektor, 3 orang dipilih sebagai senator Amerika, 3 menjadi gubernur negara bagian, 30 orang menjadi hakim, 100 orang menjadi pengacara, 100 orang menjadi misionaris, pengkhotbah dan penulis terkenal. 80 orang bekerja di kantor pemerintahan, 75 orang menjadi perwira angkatan bersenjata, 65 orang menjadi profesor, 3 orang menjadi wali kota di kota-kota besar, 1 orang menjadi pengawas keuangan di Departemen Keuangan Pemerintah. Aaron Burr keturunannya menjadi wakil presiden Amerika Serikat 1801 sampai 1805. Saudara bisa lihat, seorang yang cinta Tuhan, yang setia, keturunannya jadi berkat yang besar buat bangsanya. Ya. Mau warisi. Makanya saudaraku ya, family tree ini harus kita paham, harus kita ngerti. Dan ini harus terus menerus, saudaraku ya, nggak bisa cuma sekali. Ya, kita lanjut. Matius 15 ayat 13, firman Tuhan katakan apa? Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Berarti ada tanaman yang bukan Tuhan tanam. Betul? Kenapa banyak generasi rusak? Kenapa banyaknya? Karena terlalu banyak tanaman-tanaman yang ditanam oleh iblis. Lewat siapa? Halo? Lewat garis keturunan. Tanam ini ke satu, saudaraku ya. Hidup orang ini nggak benar, saudara. Dia alirkan terus ke keturunannya, dia tanam beribu-ribu tanaman yang bukan daripada Tuhan. Makanya dikatakan saudaraku ya, yang bisa mencabut itu sampai ke akar-akarnya cuma Tuhan. Makanya kita ini saudaraku wajib, amin, untuk mendoakan orang-orang yang ada di bawah kita untuk mencabut semua yang bukan dari Tuhan. Harus. Makanya saudaraku ya, kita hari-hari ini saudaraku ya, kita harus kenali, setelah itu dicabut. Amin. Jangan dibiarin. Makanya saya paling gak suka saudara kalau dia bilang aku memang kayak gini. Aku nih orangnya gak bisa lah, gak terima kalau misalnya orang ngomongin aku. Aku ini memang orangnya tersinggung. Memang dari dulu kayak gitu. Aku ini memang begini, begitu saudara. Gak bisa. Ya kan? Contoh ini, contoh. Kebiasaan orang Dayak itu saudaraku ya, kalau manggil saudara, kalau lebih tua misalnya om tante kan masih enak kan. Mama, betul, Mina, betul. Kalau misalnya apa, Bue, Tambi, betul, enak kan? Tapi kalau sudah sama saudara, mau dia kakak paling tertua, panggilnya apa? Nama kan? Misalnya Hadi, panggil Mama Meme. Yuli, itu kau. Kalau yang lebih muda panggil nama, yang tua panggil nama kan gak masalah kan? Ini kan kayak gitu. Saya dulu ditegur saudara gue oleh pemimpin saya. Gara-gara saya panggil nama saudara gue. Mulai hari ini kebiasaan itu gak boleh. Yang lebih tua kamu harus panggil kakak atau abang. Ya,
Koko, Cici. Paham ya? Loh, ini nih kebiasaan, ini nih sebenarnya. Makanya ini benih yang ditanam sebenarnya, saudaraku ya. Makanya itu perlu dicabut, saudara, sehingga kita itu punya sebuah nilai yang berbeda. Amin. Nggak usah biasanya kayak apa ya? Saya tuh sering kali lihat anak-anak. Kalau misalnya duduk, ada orang tua ngangkat kaki. Nah, baru ada yang turun tadi. Padahal saya ada. Ya, kenapa saudaraku ya? Itu bukan dari Tuhan. Di contoh-contoh yang saya, kalau lagi orang lagi ngomong, saudaraku ya, kebiasaan menjawab. Kamu gini gini gini. Enggak gitu. Ah, itu tuh saudaraku ya. Itu tuh mesti harus dicabut, dipotong dari hidup kita. Amin. Banyak kita ini, maaf ya, terlalu banyak lah yang mesti harus dicabut sampai ke akar-akarnya. Sampai kita nanti menghadap Tuhan, saudara. Kita akan terus berjuang mencabut itu. Karena ada, ya kayak gini ya, kalau bahasa saya sederhana. Kalau yang ditanam itu masih baru, enak nyabutnya, betul nggak? Tinggal dicabut aja kalau masih kecil, saudaraku, gampang, tinggal buang. Kalau sudah kayak pohon duren, saudaraku, ayo, saudaraku. Bukan duren yang dicangkok, saudaraku ya. Ayo, pakai senso dulu. Jatuh, mungkin sedikit-sedikit lah. Kalau udah gede, dari atas dulu, potong dulu ranting-rantingnya, saudaraku ya. Belum sampai ke akarnya. Paham ya? Makanya saya tuh mikir, saudaraku, iya juga Tuhannya. Kalau ditanya, kenapa sih, kan gampang aja, tinggal dicabut yang gede. Enak aja. Kamu melakukan dosa dengan enak, seenak-enaknya. Ingat loh ya, pengampunan itu gratis, cuma-cuma. Tapi akibat dosa harus ditanggung. Coba lihat nih ya, akibat dosa yang Daud lakukan. Apakah dosanya langsung, akibatnya langsung hilang? Enggak, dia harus nanggung, keluarganya berantakan. Dia harus nanggung banyak kesakitan. Itu yang terjadi. Jadi jangan berpikir bahwa dosa itu nggak ada konsekuensinya. Ada yang bisa cepat hilang, ada yang akan terus ditanggung bahkan seumur hidup. Nah, bahkan Paulus bilang apa? Dalam diriku ada duri, betul? Duri dalam daging, mau ditengking nggak bisa. Paham ya? Dari sanalah kita belajar mengandalkan Tuhan. Dari semua yang harus kita alami, kita harus cari Tuhan. Amen. Makanya ceklah saudaraku ya, semua yang buruk, semua yang bukan daripada Tuhan, mesti harus kita cabut satu persatu. Saya itu nanya lah saudaraku ya, kadang-kadang kita ini kan secara korporat saudara ditunjukin, ini cabut, ini cabut, ini cabut saudaraku ya. Tapi ada banyak tanaman-tanaman yang tidak terlihat di hidup kita yang mungkin kita menganggap itu biasa. Tapi Tuhan bisa singkapkan itu. Saya ini, saudaraku ya, belajarlah. Kalau bukan Tuhan yang menyingkapkan semua tentang diri saya nggak akan tahu apa yang harus saya potong, harus saya cabut dari hidup saya. Kalau dulu dilayani pelepasan, ditunjukin semua ini, penipu, pornografi, perzinahan, semuanya sudah. Saya potong lah. Tapi waktu saya doa lagi sama Tuhan, ini masih ada, kata Tuhan. Masih ada yang nancap.
Kamu harus cabut terus-menerus. Makanya ketika saya sudah mulai melangkah ke dosa itu, saudara, saya bilang, Tuhan, cabut Tuhan sekali lagi. Cabut sekali lagi. Itu mesti harus kita lakukan. Selama kita hidup di dunia, saudara, belajarlah dari Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus itu, dia Tuhan, dia sempurna. Yang sempurna saja, dia harus bangun hubungannya dengan Bapaknya di sorga. Paham ya? Tapi kita yang nggak sempurna ini, kadang-kadang merasa diri kita kuat. Betul? Rasa-rasa jalan sendiri tanpa Tuhan, berani. Nggak apa-apa lah. Nggak usah doa, nggak usah apa. Hidup aja aku sampai hari ini. Enggak, saudara. Yesus itu sebuah teladan yang menurut saya, saudaraku ya. Dia yang sempurna saja, dia yang adalah Tuhan saja, membangun hidupnya dengan Bapaknya di sorga. Terlebih lagi kita ini yang terlalu lebih mengerikan lagi. Makanya ya, hubungan apa ya, Tuhan Yesus itu loh, saudaraku ya. Tuhan Yesus itu lahir dari silsilah yang family tree yang nggak sembarangan, betul? Ada nggak dia lahir dari yang sembarangan? Nggak. Makanya saya bilang buat kita, saudara, yang nggak sembarangan aja kayak gini. Apalagi kita yang nggak tahu lah. Dari keturunan kita di atas penyembahan berhala, saudaraku ya. Sudah bersekutu dengan jin ini, saudaraku ya. Jini oh jini. Macam-macam lah. Kalau saya dengar cerita buek saya dulu, saudaraku ya. Ini jin ini loh. Tatumu dulu berhubungan dengan ini. Kamu pegang ini, Cuk. Kalau enggak, dia enggak ada yang jaga kamu. Ini akan jaga kamu. Aduh, saya bilang. Nenek saya dulu dukun. Bisa nyembuhin orang, saudara ya. Terus, waktu nenek saya mau mati, ya, sudah ketemu sama orang-orang yang di dunia orang mati, saudara ya. Karena yang dipanggil, oh ini, semua saudara-saudaranya udah mati. Terus terakhir nama yang dipanggil adalah Mana Esong Koriki. Saya ditelepon oleh buek saya, saudara kakek saya. Kamu di mana? Ya di sini lah, buek. Kamu segera ke sini. Kenapa, buek? Ini nenekmu panggil namamu terus. Saya nggak ngerti, tapi saya udah bertobat, saudara. Jadi saya berdoa, Tuhan, nenekku Tuhan. Tolong Tuhan, tolongin nenekku biar nenekku selamat. Tolongin nenekku Tuhan. Ternyata, saudaraku ya, waktu saya datang ke sana, saya baru tahu, saudaraku ya, ternyata nenek saya itu, ya, dia mau pulang, dia mau wariskan apa yang dia punya ke keturunannya. Yang dipilih siapa? Saya. Tapi saya datang, saudaraku ya. Saya berdoa, Ambi. Saya bilang, kita doa, Ambi. Tuhan Yesus, tolong Tuhan. Tahu nggak akibat itu? Ambi saya itu diantara hidup dan mati. Mati enggak, hidup juga enggak. Tengah-tengah lah. Karena dia harus wariskan itu, baru bisa pulang. Nggak ada yang terima, saya boro-boro, saudara gue. Saya doain tiap hari, 2 tahun saya doain. Boleh nenek saya pulang, tapi selamatkan. Setiap saya datang ke sana, saudara gue, nenek saya dibawa ke rumah sakit ya udah bisa. Karena ini tuntutan dari kuasa gelapnya. Saya datangin, Nek, doa Nek. Tuhan Yesus tolong tangan. Biar nenek ketemu engkau tuh. Saya doain 2 tahun loh, saudara ya.
Sampai tahun kedua, nenek saya mau pulang. Saya dihubungin oleh keluarga saya, bilang, Ki, ini nenek mau pulang, jangan ada yang nahan dia lagi, semuanya lepaskan, kita serahkan kepada Tuhan. Keluarga saya bisa ngomong kayak gitu. Terus disuruh, ada pendeta enggak? Kita mau undang pendeta, kita mau perjamuan kudus, serahkan nenek. Dan ajaibnya saudaraku ya, waktu pendeta itu datang kasih perjamuan kudus, nenek saya sadar. Dia bisa makan, dia bisa minum perjamuan kudus itu dan netesin air mata. Ketika dia netesin air mata, saudaraku ya, nyanyi aku berserah kepada Yesus juru selamat, aku berserah. Nenek saya nutup mata, pulang. Waktu saya datang, saudaraku ya, saya tuh bisa lihat di hati saya sukacita melihat wajah nenek saya. 2 tahun tapi. Jadi kalau hari ini ada keluargamu belum bertobat, jangan berpikir kenapa. Isi cawan doa. Nggak segampang itu, bro. Ingat, dosa yang dilakukan terlalu banyak. Kalau sekali kita doakan langsung lepas, saudaraku ya, hebat kita, saudara. Enggak, konsekuensi dosa itu makanya harus terus menerus. Ya kan? Loh, kayak gini ya, kita punya orang ya, punya mental block lah bahasanya, saudaraku ya. Maksudnya dia terus mentengin diri. Tiba-tiba aku mau datang ke Tuhan, apakah langsung berubah? Enggak, itu terus menerus. Sampai apa? Lepas. Saya ini punya benih pelit. Sulit ngeluarin duit. Karena apa? Saya pernah hidup dalam kesusahan, kemiskinan. Tapi Tuhan ngomong ke saya, saudara. Nah, kalau kamu mau lepas, ikutin aku. Jadi kalau misalnya aku suruh untuk memberkati atau kasih persembahan nilai seperti ini, taat. Saya sering, saudaraku, duit cuma tinggal 1 lembar, 2 lembar, saudaraku, Tuhan bilang habisin. Tetap hati, saudaraku ya, aduh kalau habisin terus gimana? Tapi saya bilang, saya mau belajar Tuhan, ya, habisin. Saya belajar taat. Sampai akhirnya apa? Ketika disuruh meletakkan, nggak ada lagi keterikatan, nggak ada lagi rasanya. Kenapa ya? Aduh, enggak. Sekarang mau Tuhan minta apa? Silahkan, terserah Tuhan. Nggak masalah. Ya, ayo kita contoh Tuhan. Apa yang Tuhan teladani dari hidup kita? Kita lanjut. Saudara, di Markus 1:35 firman Tuhan katakan seperti ini. Karena Tuhan itu mencontohkan bagaimana dia hidup untuk bisa berkemenangan sampai akhir menyelesaikan destininya. Dia bangun hidupnya setiap hari dengan Tuhan, dengan Bapaknya. Markus 1:35, pagi-pagi waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus itu setiap hari berdoa, betul? Bahkan setiap pagi. Pagi ini kira-kira jam berapa? Halo? Jam berapa? Jam 5. Ini lihat nih. Waktu hari masih gelap. Kalau jam 5 udah terang, belum gelap belum gelap itu. Kalau sudah mah. Jadi cek dulu kalau masih gelap. Nah, ini dia jamnya Tuhan Yesus. Kalau terang, sudah telat saya ini. Jam 1:35 kata istri saya.
Enggak, saudaraku ya. Artinya apa? Tuhan tuh tahu artinya membangun hidupnya dengan Bapaknya di surga, betul? Karena kenapa? Dia tahu dia menghadapi tantangan hidup. Dia tahu ketika dia melangkah menjalani hari itu akan banyak ujian, akan banyak tantangan di setiap langkahnya. Belum diomongin orang ahli Taurat, orang Farisi, saudaraku ya. Belum ditentang keluarga. Makanya dia, Tuhan tolongi aku hari ini biar aku kuat. Singkirkan semua yang bukan daripada Tuhan. Dia saja Tuhan lakukan itu, apalagi kita. Makanya saya bilang sama Bapak Ibu Saudara, kita berkemenangan itu karena kedekatan sama Tuhan. Kalau kita dekat sama Tuhan, Dia akan tuntun kita langkah demi langkah. Saya dulu ngomong kayak gini ya sama Tuhan. Tuhan, gimana sih saya bisa hidup sesuai dengan firman-Mu? Kalau saya baca Alkitab itu kan banyak sekali perintahnya, banyak sekali larangannya. Betul? Banyak nggak? Gimana caranya Tuhan saya melakukan semuanya itu? Kalau saya ingat satu-satu, ini nggak boleh. Stres saya Tuhan. Loh, saya jujur sama Tuhan. Nggak bisa semuanya ini saya lakukan. Tahu jawaban Tuhan buat saya? Tuhan cuma ngomong kayak gini, nah, nggak usah kamu yang mikirinnya. Larangan apa? Cara yang termudah adalah kamu jalan. Kalau kamu ngadapin ini benar, ini salah apa? Tanya aku. Nanti aku bicara ke kamu apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Bagianmu apa katanya? Taat sama aku. Itu yang buat saya sampai hari ini menikmati, saudara ya. Hidup nggak di bawah tuduhan, hidup nggak di bawah hukum Taurat. Itu yang membuat saya enjoy sampai hari ini, saudara. Ketika Tuhan suruh, saya cuma bilang, loh yang suruh engkau loh Tuhan, bukan aku. Ini waktunya jalan sama Tuhan. Amin. Jalan sama Tuhan tuh nikmat, saudara ya. Jalan sama Tuhan tuh selalu ada jaminan di setiap langkah kita. Dia akan tunjukin semua yang harus dipotong dari hidup kita. Kalau udah besar-besarnya dipotong, saudaraku ya, masih ada yang kecil-kecil yang seringkali nggak terlihat. Tapi Tuhan tunjukin itu loh, kamu masih marah, kamu masih emosi, kamu masih nyimpan dendam. Pernah nggak saudara kayak gitu? Saya tuh seringkali ditunjukin borok yang kecil, saudara ya. Tuh lihat hatimu kan, kamu masih marah kan kalau ditegur. Tuh pretmu loh. Loh, serius saudaraku, saya ini bukan sempurna tapi seringkali ditunjukin, saya cuma iya juga ya Tuhan ya. Kadang-kadang saya nggak bisa ngalah sama orang. Apalagi jadi pemimpin, saudara, merasa diri seringkali benar. Tapi seringkali saya ditunjukin, kamu tuh gak benar. Ya. Please. Iya, saya salah tuh. Itu yang membuat kita akhirnya nanti, saudaraku, tidak dituduh dengan yang jahat. Makanya saya bilang ya, waktu MK kemarin saya bilang, ingat iblis itu pendakwa yang setiap hari siang dan malam firman Tuhan katakan, dia tuduh kita. Karena tujuannya cuma satu, biar kamu binasa. Makanya setiap kesalahan kita, ingat ya, benih yang iblis tanam bahkan dari atas kita ini yang ada di hidup kita, itu bermanifestasi, betul? Manifestasinya bentuknya apa? Tindakan kita. Nah, ketika kita bertindak, di sanalah legal standingnya setan tuntut kita, dakwa kita.
ya. Tiba-tiba nih tangan nggak bisa kita kendalikan dengan mudah. Kena pasal. Dia begini tuh. Tiba-tiba kita nggak ada kita bisa atur. Tiba-tiba kita bohong dengan sendirinya. Kamu ya yang anunya. Bukan. Anak saya yang kecil ya. Dia lagi makan snack di mobil. Snacknya jatuh tumpah, saudaraku ya. Istri saya nanya sama dia, Gil, siapa yang numpahin makanan di mobil? Dia nggak bisa tuduh kakaknya, karena kakaknya nggak ada di situ. Nggak, sebelumnya nggak ada. Jadi dia bilang apa? Bukan aku, Pak. Angin. Angin terlalu kencang. Jatuh dia, Pak. Gil enggak. Jadi yang salah apa? Angin, saudara ya. Loh, saya tahu ini itu DNA, saudara ya. Saya berdoa bilang, Tuhan tolongi Tuhan. Aku cabut, aku potong semua pembelaan diri. Saya mesti harus doain anak saya. Terus temperamennya, istri saya pernah cerita keluarga kami ini, keluarga Rainbow. Saudara. Wah, saya lihat anak saya, waduh, yang ini saudara ya, dia bisa datang saudaraku ya, papa, jangan tinggal mama. Gini lu tangannya saudara. Terus saya ada dipegang oleh teman hamba Tuhan. Dia bilang, ini papaku, kata. Jangan, kata dia, ini papaku. Ditariknya tangan ini pendeta lo saudara. Tarik sana kamu keluar, kata dia. Ya saya tahu itu DNA loh saudaraku ya. Dan tugas kita orang tua, ya kita harus doain. Potong, cabut. Ya. Ayo saudaraku ya. Nah itu kalau enggak, seringkali ya Tuhan tuh tunjukin. Makanya kita tuh harus melekat sama Tuhan. Ingat loh yang tadi, setiap tanaman yang bukan ditanam oleh Bapakku akan dicabut dengan akar-akarnya. Ingat loh ya, yang mencabut siapa? Tuhan. Kita ini sepakat dengan Tuhan. Amin. Kita ini cuma perkatakan Tuhan dalam nama Tuhan yang suka cabut semua. Benih pemberontakan. Semua yang gak benar. Matius 6 ayat 6. Ya. Firman Tuhan katakan seperti ini. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kayak gini saudaraku ya, kita ini harus punya yang namanya secret place. Tempat tersembunyi kita dengan Tuhan. Untuk apa? Membongkar semuanya. Amin. Kita ini mesti ngecek hidup kita bareng Tuhan. Ingat, dia dokternya. Orang di sekeliling kita bisa lihat, oh ya, kamu masih ada kekurangan ini, dan ini. Tapi yang paling tahu itu adalah Tuhan. Makanya saudaraku ya, kalau kita mau dibereskan, kita harus datang ke tempat yang tersembunyi itu. Agar Tuhan korek semuanya. Agar dia bisa sembuhkan kita. Kalau enggak saudaraku ya enggak bisa. Ingat tuh ya, yang memberi kita kekuatan itu siapa? Tuhan. Yang membuat kita sadar itu siapa? Tuhan. Adakah bagian kita? Sebenarnya enggak ada. Saya bilang berapa minggu yang lalu, kita itu untuk bisa memotong semuanya, itu dia anugerahi. Bukan pilihanmu, tapi pilihan Tuhan. Bukan kamu yang pilih aku, kata Tuhan. Aku yang pilih. Makanya kalau kamu bisa sadar, hari ini, karena kita dianugerahi, diberi pengertian. Kalau enggak, bitep-bitep aja saudaraku ya. Tahu kan bitep-bitep? Perhatiin. Enggak ngerti apa-apa.
Karena tidak dianugerahi Tuhan. Loh, waktu Yesus bicara di banyak orang, saudaraku ya, cuma orang-orang yang dianugerahilah yang mengerti perumpamaan, betul? Yang enggak dianugerahi bisa ngerti perumpamaan? Enggak. Nih, waktu Tuhan ngomong ke murid-muridnya, sebenarnya banyak yang aku mau sampaikan kepadamu, tetapi hari ini kamu belum siap untuk menerima. Jadi kalau kita hari ini, saudaraku ya, belum banyak ngerti sesuatu, karena belum dianugerahi itu. Makanya kalau kita mau dianugerahi, saudaraku, kita harus melekat, nempel sama. Janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara bisa lihat di sini, saudaraku ya, dikatakan bahwa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Makanya Tuhan, dia tahu tantangan hidupnya, saudaraku ya. Akan ada yang namanya pencobaan yang datang. Dan untuk dia menang, saudaraku ya, dia harus menguatkan rohnya, betul? Kalau dia nggak kuatkan rohnya, apa yang terjadi? Daging yang lemah ini yang akan muncul. Makanya banyak orang itu kalah melawan semua kedagingannya. Ingat loh ya, di dalam daging itu apa tadi? Sudah ada DNA dari pohon, betul? Belum lagi tanah, ukiran jiwa. Itu daging semua. Dan untuk mengalahkan itu, rohmu harus kuat. Agar kita nggak jatuh. Tapi kalau enggak, kamu kalah. Nah, jawabannya, kenapa banyak yang kalah? Kenapa? Jawabannya apa? Halo? Halo? Yang saya tandain garis merah apa katanya? Satu jam saja ya nanti. Siapa yang setiap hari bangun hidupnya 1 jam aja bareng Tuhan? Ada? Kurang dari 1 jam. Pantas lemah. Iya kan? Loh, saya dari yang awal tadi, Yesus setiap hari bangun pagi-pagi, betul? Ini juga dia bangun pagi-pagi loh, saudara. Dan dia ngomong kepada murid-muridnya, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam aja dengan aku? Makanya saya sering nanya, apa? Kamu bangun hubunganmu sama Tuhan ya? Ada nggak nyembah Tuhan? Tapi kalau scroll TikTok, saudara, 3, 4, 5 jam. Sanggup loh. Sejam sama Tuhan, beratnya minta ampun. Ayo. Coba. Makanya saudara, coba praktik lah. Kamu nyanyi, nyembah sama Tuhan, doa sama Tuhan. Sejam aja. Coba lihat efeknya kayak gimana. Gak gampang loh saudara ya. Tapi apakah harus nyanyi? Belum tentu nyanyi juga. Karena ada yang belum gak bisa nyanyi. Tapi kamu bisa putar lagu pujian di handphonemu sambil nyanyi, sambil teduh sama Tuhan. Kamu bisa baca Alkitab kok, bangun hidupmu sama Tuhan. Ingat loh ya, baca Alkitab itu direnungkan.
bukan baca selesai tutup. Padahal saya punya kebiasaan sudah ngobrol sama Tuhan. Apapun yang saya hadapin. Kalau pagi, dulu istri saya terkejut, kok kamu saat teduhnya kayak gitu? Saya kalau bangun, saudaraku ya, saya bangun, saya duduk di tempat tidur saya bilang terima kasih Tuhan, saya boleh bangun. Terima kasih Tuhan, kau baik buat hidup saya. Cerita Tuhan, saya harus apa hari ini? Saya nggak akan banyak ngomong, saya akan dengarkan Tuhan cerita sama saya. Nah, gini. Selesai saya cerita, saya menyerahkan semuanya. Apa Tuhan cerita, saya serahkan ke Tuhan. Saya bilang, Tuhan, sertai saya hari ini. Saya mau kerjain ini, saya mau kerjain ini. Dan itu jadi kekuatan buat hidup saya. Adakah kita bangun itu dalam hidup kita? Halo? Bangun. Agar kita semakin hari semakin kuat. Ingat tuh ya. Kalau ada orang-orang yang tidak membangun hidupnya sama Tuhan, dia nggak akan pernah sanggup menghadapi tantangan. Nggak akan. Karena akan ada sebuah gelombang yang akan menyapu bersih setiap orang yang nggak bisa bertahan. Ya. Ayo bangun hidup kita sama Tuhan. Amin. Ayo saya mau bilang sama, kalau saudara habis keluar dari doa, tiba-tiba ada sesuatu ujian sama saudara, kuat nggak saudara? Tiba-tiba kamu keluar, tiba-tiba ada orang yang menjengkelkan lewat. Kamu boleh, haleluya, terima kasih Tuhan. Tapi kamu habis pulang mungkin kerja, capek, lapar, tiba-tiba ada orang menjengkelkan, saudara. Apa yang keluar? Assalamualaikum. Ini. Ya kan? Karena nggak habis doa. Loh, serius ya? Saya ngomong sama kenyataannya gitu nggak? Pulang capek-capek, tiba-tiba ada yang lewat, yang menjengkelkan, saudaraku ya. Apalagi misalnya handuk dilempar. Matamu mana? Ambil itu. Ya. Tapi kalau habis ku nyanyi haleluya, amin Tuhan, keluar. Oh. Ya kan, beda kan? Kenapa bisa yang satu langsung reaksinya emosi, yang satunya kenapa? Ya karena hatinya penuh dengan kekuatan dari Tuhan, sehingga dia bisa bilang, oh terima kasih Tuhan. Tapi yang satu sudah capek-capek datang, nggak ada emosi. Makanya saya kalau sudah mulai naik sama saya, saudara, saya akan diam, saudaraku ya, Tuhan, tolong, saya ini lagi nggak beres ini. Iya, makanya dikatakan, ayo berjaga-jaga dengan aku. Bukan cuma 1 jam, saudara ya, kita ini, tapi setiap saat dengan Tuhan. Agar apa katanya? Supaya kamu jangan jatuh ke dalam ya. Oke, Galatia 5 16 sampai 18. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Ingat ya, keinginan roh sama keinginan daging itu beda. Tapi gimana caranya saudara tahu keinginan roh? Ada yang tahu?
Ayo, satu-satunya cara saudara tahu keinginan roh, saudara harus bergaul dengan roh itu sendiri. Loh, kita ini kalau suami istri, karena sebuah hubungan dengan pasangan kita bisa ngerti dia kan. Betul? Kayak Mama Kiki, dia tahu kebiasaan Bapak Kiki, nggak suka makan ikan, kecuali ikan tertentu. Nggak tahu. Oh, masakannya yang dia suka tuh gini. Ya kan, karena apa? Hubungan. Datang-datang orang luar, saudara. Ah, Pak Kiki ini suka ikan. Apalagi patin. Loh, iya kan? Loh, kita sama Tuhan kan kayak gitu kan? Oh, Tuhan tuh suka saya melakukan ini. Kamu tahu keinginan itu dari mana? Ya kalau kamu berhubungan sama Tuhan. Kalau kita nggak punya hubungan sama Tuhan, makanya kita nggak akan pernah bisa, saudaraku ya. Yang kita hidupin cuma daging kan, loh. Daging kita ini tadi apa? Terlalu banyak apa tadi? Yang perlu harus dicabut terus. Harus dipotong. Dan keinginannya selalu memuaskan diri. Nggak mau untuk diajar, nggak mau dididik. Itu daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki, akan tetapi ya. Ini. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kamu tuh ya nggak mau melakukan dosa. Tapi akhirnya ngelakuin. Kenapa? Nggak ada kekuatan dari Tuhan. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kalau kita dipimpin oleh roh Tuhan, saudara, kita itu hidup berkemenangan. Taurat itu, saudaraku, ya kayak gini ya. Peraturannya 1, tidak boleh mencuri. 2, tidak boleh membunuh. Tidak boleh mengingini milik sesamamu manusia. Jadi di pikiranmu, aduh gimana ya? Kamu menggunakan kekuatanmu sendiri, nggak bisa. Seperti yang saya bilang tadi, ya, seperti anak saya tadi. Yang benernya mah ngaku salah, betul nggak? Tapi nature-nya dia nggak ada kekuatan dari Tuhan. Dia langsung bilang apa? Bukan aku, angin. Ada saudaraku ya, kami lagi apa ya? Dia berantakin sesuatu. Siapa yang berantakin ini? Jojos, Pak. Kenapa gitu? Kenapa saudaraku? Nggak ada Tuhan yang mampukan dia. Karena nature-nya yang, dagingnya yang pimpin hidupnya. Makanya banyak orang tuh nggak bisa menang. Karena kenapa? Nature-nya, dagingnya. Makanya caranya satu-satu kamu bisa menang atas setiap kelemahan daging, dosamu, kamu harus bersekutu sama Tuhan. Nggak ada cara lain. Makanya kayak anak muda, saya sering kali ngomong, kamu mau ngomong berbusa sama anak muda, kalau mereka nggak ketemu Tuhan sendiri, nggak akan bisa. Setiap liur, setiap apa yang berterbangan, nggak ada gunanya. Ya sering kali ya, dan nanya anak-anak muda, saudara, kamu memang mau gitu? Nggak tahu, entahlah. Mau ngomong apa? Karena jauh dari Tuhan. Hanya cara satu-satunya ya harus ketemu Tuhan. Harus bangun hubungan sama Tuhan. Agar kita dipimpin oleh roh, bukan dagingmu. Amin. Saudara lihat Galatia 5 ayat 19 sampai 21 terakhir. Perbuatan daging telah nyata. Ini loh ya, nature-nya orang. Perbuatan daging. Yang dibilang tadi, terlalu banyak benih tanaman yang ditanam oleh si jahat.
Itu apa katanya? Apa katanya? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencederaan roh, pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Saya baca versi King James ya, saudara. Di sana dikatakan perzinahan. Jadi kalau di pikiranmu ada perzinahan, di hatimu ada itu nature. Dari mana munculnya? Dari pohon. Percabulan, di sini dikatakan kenajisan, itu uncleanness. Sesuatu yang tidak murni. Terus di sini dikatakan hawa nafsu, penyembahan berhala, ilmu sihir, kebencian, perselisihan, persaingan. Ya. Amarah, pertikaian, pemberontakan, ajaran sesat, iri hati, pembunuhan, kemabukan, pesta pora. Nggak usah saya detailin lagi. Itu bisa lihat. Itu daging. Itu semuanya ada di mana? Halo? Itu semuanya ada di mana? Ayo saya terbuka. Saya terbuka, kita terbuka aja sama Tuhan. Di mana? Ada di mana? Nggak ada di kita. Semua ada di daging kita. Jadi jangan bilang nggak ada di dirimu, ada. Apalagi nenek moyang kita, saudaraku, pelaku-pelakunya. Betul nggak? Berarti di daging kita ini semua ini ada. Makanya kita perlu beresin terus nih loh. Caranya menang apa? Kita harus dipimpin oleh Roh. Amin. Karena apa? Kalau kamu lakukan apa yang dipimpin Roh, ini semua akan dijauhin. Paham ya? Tapi kalau kamu hidup dipimpin dagingmu, ini yang kamu lakukan. Kita ini semua penurut gak sih ya? Enggak, saudaraku ya. Terus saya mau tanya sama saudara, saudara yang dari kecil taat sama orang tuanya siapa? Nggak ada kan? Jangan main ya nak, istirahat. Enggak, aku mau main. Jangan beli permen ya nak. Enggak, permen enak. Saya dulu saudaraku, jangan mandi di sungai ya nak. Apa yang dilarang, saya lakukan. Pemberontak. Ya kalau sekarang, saudaraku ya, nggak kelihatan. Tapi benih-benih itu muncul. Sama orang tua ngelawan, sama pemimpin ngelawan, sama guru di sekolah ngelawan. Dia tegur marah, amarah. Ya, semuanya itu daging. Dan daging itu semuanya ada di nature kita yang alami. Makanya dikatakan ayo beresin. Saya rasa juga kalau kita beresin ini saudaraku nggak gampang-gampang saudara. Makanya saya tanya Tuhan gimana paling cepat. Paling cepat itulah kamu harus bangun hubungan sama Tuhan. Harus ngelekat sama Tuhan. Dan izinkan dia ngorek semuanya. Kamu harus bangun apa? Manusia rohmu. Saya itu kadang-kadang suka ikut apa saudaraku, saya enggak setiap hari saya ikut saudaraku doa pagi ya bersama apa mereka SK, mereka Bubets setiap jam 4 pagi. Saya itu selalu dapat bagian oleh istri saya yang bagi doa saya. Kamu bagiannya bahasa roh 15 menit sama deklarasi. Saudara, ya.
saya tuh sebenarnya masih enak bagi nih kayaknya. Kenapa? Itu ya kadang-kadang ya ini sampai kering, saudara. Bahasa roh 15 menit. Tapi saya tahu waktu saya bahasa roh itu ada kekuatan di hidup saya. Karena dikatakan bahasa roh itu tuh membangun manusia roh kita. 15 menit loh, saudara. Saudara, saya di sini mungkin yang ada bahasa roh 1 menit udah lelah. Ya kalau udah terbiasa, saudara, itu nggak ada kelelahan. Ayo biasain yang sudah bisa bahasa roh lo ya. Kalau kamu masih belum bisa, ayo belajar nyembah Tuhan. Setiap hari. Ambil gitarmu, saudara. Gitar nggak ada di sini. Saya mau main gitar. Saya ini main gitar, saudaraku ya. Pokoknya saya nggak peduli lah kuncinya cuma itu. Makanya saya mau nyembah Tuhan. Makanya sering kali saya lihat kalau kita doa pagi, saudaraku ya. Nah, tuh ada orang yang sudah mulai kelelahan, nyanyi, udah lama, nggak sanggup udah. Nyembah, kok nyembah lagi. Karena di stamina rohnya nggak ada. Makanya pantas kalau banyak anak-anak Tuhan kalah dengan dagingnya. Kalah dengan keinginan dagingnya. Karena kalau saya hari ini bisa ngelawan semua keinginan untuk gak berzina, untuk gak mabuk-mabukan, karena saya bangun hidup saya dengan Tuhan. Kalau enggak, saya juga nggak bisa. Nggak ada yang bisa, nggak ada yang mampu. Saya ini orang yang pendendam, saudaraku ya. Sulit ngampunin, jujur. Tapi karena saya bersekutu sama Tuhan, saya bangun manusia roh saya. Sehingga saya bisa bilang, Tuhan, aku mengasihi dia. Aku mau mengampuni dia. Walaupun sejahat apapun orang. Kenapa? Membangun hidup. Kalau kita nggak bangun hidup kita sama Tuhan, makanya keinginan daging menguasai kita. Ingat loh ya, sederhana aja nih. Kamu nggak bangun manusia rohmu, maka yang berkuasa atas hidupmu keinginan daging. Kalau kamu mengikuti keinginan roh, keinginan dagingmu akan ditundukkan.